Pemirsa, disiarkan dari Pura Hulun Danu Batur, Kintamani, Bangli, Bali. Inilah dia deretan 11 pura terbesar dan terindah di seluruh Indonesia selain di Pulau Bali. Bersama saya Jurutapakan Selobi Omnivora di Selobi Omnivora Channel. Mari kita simak deretan 11 pura terbesar di seluruh Indonesia. Satu, Pura Penataran Agung Jagadita, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pura Penataran Agung Jagadita terletak di dekat Kompleks Bangunan P2ID atau Pusat Promosi dan Informasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Camat Kadia Kota Kendari. Pada tahun 2008 dilaksanakan renovasi Pura Penataran Agung Jagadita meliputi Padmasana dan perluasan utama mandala serta pembangunan Balai Pawedan, Panglurah, Candi Bentar, Balai Kulkul, Balai Pedawasara, Wantilan, dan pengaspalan Kanista Mandala. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2008 di pura ini dilaksanakan upacara pembelaspasan, mepedagingan, ngenteg linggih, melabuh gentuh dan mepekelam ring segara yatnya terkait Utsawa Dharma Gita Nasional 10, 4 hingga 8 Agustus 2008 sebagai prasasti pura. Pura ini berstatus pura provinsi dan satu-satunya di kota Kendari. Pura ini disungsung oleh Banjar Sidumerta Kota Kendari yang sampai saat ini tercatat 201 kakak penyungsung Kelian Banjar Gusti Kadek Sumertedana. Meski wabah corona melanda, biasanya para penyungsung pura tetap melaksanakan ritual agama setiap hari purnama, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang begitu ketat. Menurut kepercayaan umat Hindu, hari purnama atau hari saat bulan penuh Sukla Paksa dirayakan untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Chandra dan Sang Hyang Ketu sebagai Dewa Kecemerlangan. Sampai saat sekarang ini, Pura Penataran Agung Jagadita Kendari, Sulawesi Tenggara ini telah mengalami beberapa kali penataan dan perehaban dari bangunan pura yang sebelumnya dan bangunan pendukung lainnya, sehingga saat sekarang ini mulai tampak asri. Apabila ada umat Hindu sedharma yang ingin melakukan tirta yatra ke Kendari setelah wabah pandemi COVID-19 berakhir, bisa menghubungi Kelian Banjar Sidumerta sebagai perwakilan pemimpin daripada Pura Penataran Agung Jagadita Kendari, Sulawesi Tenggara. Dua, Pura Mandira Mihika Mandaloka, Papua. Pura Mandira Mihika Mandaloka Timika, Papua terletak di Wonosari Jaya, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Timika, Papua. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kabupaten Mimika, Inyoman Putu Arka, ketika dimintai keterangan terkait pura tersebut. Dikatakan oleh Nyoman Putu Arka, umat Hindu di Kabupaten Mimika tetap aktif menggelar ritual suci disesuaikan dengan waktu, tempat, dan kondisi umat Hindu di Kabupaten Mimika. Untuk saat ini, Kabupaten Mimika terdapat sekitar 350-an umat Hindu sebagai penyungsung aktif daripada pura itu. Menurut Inyoman Putu Arka, pihaknya selalu menekankan kepada umat Hindu di Mimika untuk menggunakan pura ini sebagai wahana dengan membangun keberhasilan persaudaraan. Sebuah keberhasilan bisa diwujudkan melalui kata kunci, yakni persaudaraan. Karena dengan persaudaraan bisa menciptakan kebersamaan, dan kebersamaan itulah bisa mendapatkan kerukunan, serta dengan kerukunan bisa mewujudkan kedamaian. Lebih lanjut, Arka mengatakan dengan kebersamaan, kerukunan, dan kedamaian, umat Hindu Mimika bisa saling bahu-membahu untuk membangun sebuah keberhasilan.
wujud dari keberhasilan adalah semakin meningkatnya kualitas kehidupan umat manusia yang ditunjukkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tiga, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, Bogor, Jawa Barat. Pura Parahyangan Agung Jagatkarta atau Alam Dewata Suci Sempurna, sering disebut hanya Pura Jagatkarta, adalah pura agama Hindu Nusantara yang terletak di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Setelah dibangun, Pura Jagatkarta adalah pura terbesar di Jawa Barat dan terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Besakih di Bali. Dianggap sebagai tempat persemayaman dan pemujaan terhadap Prabu Siliwangi dan para hyang leluhur dari Pakuan Pejajaran yang pernah berdiri di wilayah Parahyangan. Pura Jagatkarta terletak di kaki Gunung Salak di Ciapus, Kecamatan Taman Sari di Kabupaten Bogor. Pura Jagatkarta dibangun di lokasi unik di Gunung Salak karena konon Pakuan Pejajaran Sunda pernah berdiri di lokasi tersebut. Pakuan Pejajaran adalah wilayah ibu kota Kerajaan Sunda Galuh, kerajaan Hindu terakhir di Nusantara, bersama Majapahit yang mengalami masa keemasannya di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi sebelum ditaklukkan oleh Muslim Jawa pada abad ke-16. Tata letak Pura Jagatkarta juga berdasarkan legenda bahwa titik tersebut adalah tempat di mana Prabu Siliwangi mencapai moksa bersama para prajuritnya. Sehingga sebelum dibangun sebuah candi dengan patung macan berwarna putih dan hitam, lambang dari Prabu Siliwangi, didirikan sebuah penghormatan terhadap Kerajaan Pejajaran, kerajaan Hindu terakhir di tanah Parahyangan. Sebagian peninggalan Pejajaran kini tersimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Pembangunan Pura Jagatkarta dirintis pada tahun 1995 dan adalah dari hasil kerja gotong royong umat Hindu Nusantara. Pura Jagatkarta secara resmi belum selesai dibangun, tetapi pembangunan bangunan pura utama seperti bagian Pura Padmasana, Balai Pesamuan Agung dan Mandala Utama telah selesai. Bagi umat yang ingin berkunjung ketika wabah pandemi telah usai, dipersilakan saja karena akses jalan dari kaki Gunung Salak menuju Pura Jagatkarta telah diperlebar sejak pembangunannya dirintis pada tahun 1995 sehingga kendaraan bisa mencapai pura tersebut dengan mudah. Empat, Pura Penataran Agung Rinjani Kebalauan, Desa Senaru, Lombok. Di kaki Gunung Rinjani, percisnya di Dusun Kebalauan, Desa Senaru, Kecamatan Lombok Utara, dibangun dan diperlakukan perluasan Pura Penataran Agung Gunung Rinjani yang telah ada sebelumnya. Mengingat status pura itu telah ditetapkan sebagai salah satu pura kayangan jagat semenjak 10 September 1995 berbarengan dengan acara melaspas dan ngetek linggih pada hari itu. Karenanya, dianggap perlu untuk melakukan renovasi atau pembangunan Pura Penataran Agung Rinjani. Mengenai tentang prosesi pembangunannya, semua ketentuan termuat dalam naskah-naskah klasik atau lontar arsitekturnya yang memiliki nilai kebajikan universal, namun bisa dikondisikan sesuai dengan potensi alam lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Bagaimana proses membangun sebuah pura, pekerjaan konstruksi, hingga ngurip pewangunan disesuaikan dengan desa kalepatrenya. Perihal itu turut berperan sebagai identitas atau jati diri arsitektur lokalnya. Namun sayang, ketika pembangunan akan usai dilakukan, gempa 2 kali beruntun yang menerjang Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Juli 2018 dan Agustus 2018 menyisakan derita bagi pengempon Pura Penataran Agung Rinjani. Masalahnya, pura yang terletak di kaki Gunung Rinjani, kawasan Dusun Kebalauan Bawah, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara ini mengalami kerusakan hingga 90% yang hingga kini belum diperbaiki karena terbentur biaya. Kerama pengempon yang berjumlah 70 orang kakak hingga kini terus berupaya menggalang dana agar bisa memperbaiki Pura Penataran Agung Rinjani. Namun upaya yang dilakukan Kerama Bali perantauan itu belum membuahkan hasil maksimal.
Menurut Jero Mangkunirarta, perbaikan Pura Penataran Agung Rinjani yang dibangun di atas lahan seluas 18 are ini diperkirakan menelan biaya sekitar 3 miliar rupiah. Untuk itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan PHDI dan pihak terkait lainnya termasuk Pemkab, Pemkop, dan kalangan tokoh bagaimana caranya agar bisa menggalang dana untuk renovasi pura. Menurut Jero Mangkunirarta, pasca Pura Penataran Agung Rinjani rusak parah di amuk gempa, banyak umat yang tangkil mapunia untuk perbaikan pura. Namun demikian, dana yang terkumpul sejauh ini belum mencukupi untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh yang diperkirakan menghabiskan dana 3 miliar rupiah itu. Lima, Pura Payogan Agung Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Pura Payogan Agung Kutai terletak di Kertanegara, Kalimantan Timur. Pura Payogan Agung Kutai memiliki nilai historis. Pemangku Pura Payogan Agung Ide Bagus Dwi Jitenaya memaparkan pura ini diresmikan pada tahun 1998. Pembangunannya sebagian ditanggung oleh Pemda setempat sejumlah 1,2 miliar rupiah plus dana punya dari umat Hindu setanah air termasuk dari Bali. Bahkan pria kelahiran Tabanan yang juga dosen ini mengaku ikut berperan dalam sosialisasi tahapan pemugaran Pura Payogan Agung Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Pura ini memiliki nilai historis bukan saja bagi umat Hindu setempat, melainkan bagi umat Hindu di seluruh Nusantara. Betapa tidak, Kutai merupakan suatu daerah yang pertama mendapat pengaruh Hindu di Indonesia. Periode pengaruh Hindu India adalah masa kedatangan para pedagang dan Brahmana India. Dalam sejarah disebutkan, pada abad keempat Masehi ada sebuah berita dari India yang menyebutkan kata Kuiter yang diduga berasal dari Kutai, Kertanegara yang berarti hutan belantara. Bukti adanya relasi India-Kutai diperkuat dengan ditemukannya peninggalan prasasti berupa tiang batu Yupa. Isi prasasti berupa peringatan upacara kurban kepada para Brahmana berupa antara lain ribuan ekor lembu. Daerah Kutai adalah daerah yang dilintasi garis khatulistiwa, garis tengah bumi. Ilmu perbintangan Hindu atau Jyotisa sangat memperhatikan posisi alam semesta seperti posisi matahari, bulan, dan bumi dalam garis lurus. Artinya, ketika bulan dan matahari tegak lurus di atas khatulistiwa, dipilih umat Hindu saat itu untuk melaksanakan upacara-upacara tertentu seperti butayatnya dan dewayatnya. Para Brahmana sangat sentral perannya dalam membangun kerajaan Kutai Kertanegara yang raja pertamanya adalah Kudungga. Kemudian lahir putra mahkota Aswawarman yang menjadi raja kedua dengan 3 orang putra yang satu diantaranya bernama Mulawarman. Kelak Mulawarman merupakan penerus tahta Kutai Kertanegara. Pada masa pemerintahan Mulawarmanlah Kutai mengalami kejayaan dan rakyatnya makmur. Saat itu dibangun tempat ibadah berupa pura di berbagai tempat. Kendati Pura Payogan Agung Kutai yang berdiri kini letaknya tidak percis di bekas pusat kerajaan Kutai Kertanegara, namun lokasi yang dipilih tetap istimewa. Ini sebagai penanda bahwa 9 abad sampai abad ke-13 saat pemerintahan Dharma Setia, kerajaan Hindu pernah berjaya di Kalimantan yang pengaruhnya kala itu sampai ke pelosok Nusantara. Enam, Pura Penataran Agung Sukajaya, Sumatera Selatan. Pura Penataran Agung Sukajaya terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Hingga saat ini sedikit sekali jumlah literatur yang bisa mengungkapkan terkait dengan keberadaan Pura Penataran Agung Sukajaya, Oki, Sumatera Selatan ini. Bahkan beberapa artikel yang memuat tentang keberadaan Pura Sukajaya ini tampak telah dihapus. Namun Pura Penataran Agung Sukajaya Sumatera Selatan ini masuk dalam data Rumah Ibadah Hindu Provinsi Sumatera Selatan dalam daftar Kementerian Agama yang bisa kita lihat filenya di sumsel.kemenak.go.id file.
7. Pura Mandaragiri Semeru Agung Lumajang, Jawa Timur. Pura Mandaragiri Semeru Agung Lumajang, Jawa Timur menurut babatbali.com dibangun sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an. Lokasi Pura Mandaragiri Semeru Agung tepatnya berada di Jalan Sermadohir, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bangunan bersejarah nan megah ini berada tepat di kaki timur Gunung Semeru. Ceritanya dibangun Pura Mandaragiri Semeru Agung berawal dari keinginan pemeluk agama Hindu di Lumajang untuk membuat pura yang sesungguhnya di tahun 1960-an. Hasrat tersebut semakin menggebu kala diadakan Nuwur Tirta, yakni permohonan pengambilan air suci dari Petirtan Watu Klosot di kaki Gunung Semeru. Umat Hindu dari Bali yang mengikuti upacara ini harus menempuh perjalanan darat sekitar 9 hingga 11 jam. Biasanya mereka bermalam di kawasan Lumajang setelah upacara, tetapi tidak etis rasanya kalau membawa air suci menginap di hotel. Kemudianlah muncul keinginan untuk membangun pura di sekitar tempat upacara tersebut. Namun perjuangan untuk melakukannya tidaklah mudah. Mereka harus berusaha keras mendapatkan izin pendirian dan berjibaku menggalang dana. Di waktu itu, para umat Hindu di kawasan tersebut beribadah di Sanggar Pemujon yang hampir ada di setiap desa kecamatan Senduro. Izin pendirian awalnya ditolak Bupati Lumajang karena lokasinya yang berada di kawasan pemukiman masyarakat non-Hindu. Masyarakat pimpinan kecamatan atau muspika setempat kemudian menawarkan lokasi di Desa Kertasari, tetapi umat Hindu menolak karena daerah itu adalah aliran lahar Gunung Semeru. Lalu pada akhirnya keanekaragaman Indonesia lah yang menjadi jawabannya. Kerukunan antar umat beragama tampak jelas terlihat di Kecamatan Senduro menjadi modal besar untuk mendapatkan persetujuan pendirian pura. Dengan didasari niat baik dan perjuangan ekstra keras, upaya mereka akhirnya membuahkan hasil. Izin berhasil didapat dan dana sukses terkumpul. Warga pun bergotong royong membangun Pura Mandaragiri Semeru Agung di Lumajang, Jawa Timur. Delapan. Pura Giripati Mulawarman, Pontianak, Kalimantan Barat. Pura Giripati Mulawarman berada di Jalan Adi Sucipto nomor 12, Kabupaten Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat. Puja walinya bertepatan dengan Hari Raya Galungan Bude Kliwon Dungulan. Keberadaan umat Hindu di Kalimantan Barat sudah ada sejak dahulu, namun jumlah umat Hindu di Kalimantan Barat tidak sebanyak umat Hindu di Pulau Bali. Namun umat Hindu di sini berasal dari berbagai suku seperti Jawa dan penduduk asal seperti suku Dayak dan lain-lain. Pura ini merupakan pusat kegiatan keagamaan umat Hindu di Pontianak, baik kegiatan persembahyangan Purnama Tilem, Rerahinan maupun hari raya besar seperti Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan dan Kuningan, Siwaratri, Saraswati, Pagarwesi. Umat selalu antusias dalam kegiatan-kegiatan itu. Karena itulah waktu yang tepat untuk dapat berkumpul, mesimekrame, menyamabraya di tanah rantau Kalimantan. Demikian juga kegiatan suka duka mebanjar tetap dilaksanakan di lingkungan Pura Giripati Mulawarman ini. Kegiatan kepemudaannya tidaklah kalah penting dalam selalu menjaga budaya dan agama Hindu dimanapun berada. Seperti dalam perayaan Nyepi dengan pembuatan ogoh-ogoh di pura itu. Peranan Parisade dalam menjaga, membina dan merangkul setiap umat Hindu agar senantiasa bersatu dalam Dharma dan mampu memberi sumbangan kepada daerah setempat melalui kegiatan-kegiatan keagamaannya. Sembilan. Pura Agung Girinata, Semarang, Jawa Tengah. Pura Agung Girinata di Jalan Sumbing nomor 12 di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang kini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara sebagai salah satu destinasi religi yang ada di kota Semarang. Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kota Semarang, Nengah Wirta Darmayana mengatakan Pura Agung Girinata dibuka menjadi destinasi wisata religi semenjak tahun 2015. Saat sekarang ini tidak hanya umat Hindu yang boleh mendatangi pura untuk berdoa, masyarakat umum pun saat ini bisa mengunjungi pura untuk melihat pura sebagai destinasi wisata religi.
Nengah menjelaskan area pura terbagi atas 3 bagian, yaitu Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Madhya Mandala adalah berfungsi sebagai ritus sosial yang berfungsi sebagai tempat pertemuan, olahraga, dan berkesenian. Untuk ritus spiritualnya ada di Utama Mandala. Setiap hari Minggu juga ada yoga yang bisa diikuti oleh warga sekitarnya. Untuk bisa masuk ke wilayah kawasan itu, kita bisa berkunjung dari pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sore hari adalah waktu yang tepat untuk berkunjung, tetapi itu adalah sebelum masa pandemi COVID-19. Saat ini beberapa penambahan unsur pendukung wisata religi tengah dilakukan, seperti akan ada pentas kesenian atau souvenir bagi pengunjung, sehingga dengan unsur pendukung tersebut bisa semakin menambah jumlah wisatawan yang berdatangan ke pura. Menurut Nengah, karena objek wisata tanpa unsur pendukung percuma saja, sebab akan membosankan jika pengunjung nantinya hanya datang ke pura untuk berfoto, duduk-duduk lalu pulang. Kesan emosionalnya jadi berkurang. Ditanya soal kendala, Nengah mengungkapkan bahwa lahan parkir di Pura Agung Girinata masih sempit dan belum bisa menampung kendaraan dalam jumlah yang banyak, sehingga kalau ada kendaraan parkir dalam jumlah yang cukup besar tidak akan mampu untuk menampung semuanya. Pura Agung Blangbangan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Pura Agung Blangbangan di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar merupakan pura terbesar dari 92 buah pura lainnya yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Kawasan suci seluas 1.375 meter persegi ini diresmikan bertepatan dengan Hari Raya Kuningan, Sabtu 28 Juni 1980. Pura Agung Blangbangan awalnya merupakan situs Umpak Songo, peninggalan zaman kerajaan Blangbangan. Nama Pura Agung Blangbangan dilatar belakangi oleh sejarah perkembangan agama Hindu di Jawa Timur, di mana pada bagian timur dari zaman kerajaan Majapahit, wilayah ini telah disebut dengan Blangbangan. Dikatakannya, masyarakat setempat meyakini tempat di sekitar desa Blangbangan adalah pusat kerajaan Blangbangan. Keyakinan ini dikarenakan terdapat penemuan peninggalan sejarah mengenai kerajaan Blangbangan. Selain itu, terdapat pula situs Umpak Songo yang hanya berjarak 1 km arah timur Pura Agung Blangbangan, Banyuwangi. Zaman dahulu, banyak warga menemukan benda-benda sejarah ketika menggali tanah di sekitar lokasi. Salah seorang pemangku bernama Mangku Paimin mengatakan sebelum dibangun seperti sekarang, pura masih dipagar bambu dan demi keamanan dijaga oleh aparat. Awalnya pura ini disungsung 40 kepala keluarga dan kini terus berkembang hingga sudah ada 16 pemangku yang bertugas bergiliran. Kata Mangku Paimin, soal pawisik atau bisikan gaib diakuinya kerap diberikan oleh beliau yang berstana yang mereka sebut sebagai leluhur umat Hindu. Namun patut disyukurinya semenjak menjadi pemangku tahun 1969, fisiknya tidak pernah ada masalah karena ada semangat ngayah dan bakti kepada beliau. Pura Agung Surya Buana Jayapura, Papua. Pura Agung Surya Buana Jayapura terdapat di Jalan Raya Abepura, Koyakoso, Abepura, Kota Jayapura, Papua. Pura Agung Surya Buana di Jayapura merupakan bagian timur dari Pura Padma Buana. Pendiriannya diprakarsai oleh umat Hindu Bali dan telah menjadi pusat kegiatan sosial budaya Hindu Bali dan ikon penting kota Jayapura. Umat Hindu mendirikan Pura Agung Surya Buana di Jayapura pada tahun 1962. Sebelumnya, umat Hindu Papua yang merupakan pendatang dominan Bali melakukan kegiatan keagamaan di Rumah Matra. Imade Matra adalah seorang PNS di kantor pemerintah Provinsi Papua. Seiring berjalannya waktu, jumlah penganut Hindu yang merantau ke kota Jayapura terus meningkat. Oleh karena itu, pada tahun 1979, para pemuka Hindu di Jayapura membangun Pura Agung Surya Buana untuk kebutuhan umat Hindu.
Pura Agung Surya Buana dibangun di atas Bukit Cakrawala pada tahun 1982 dan diresmikan pada tahun 1990. Pada tahun 2012, Pura Agung Surya Buana direnovasi menjadi lebih megah dari sebelumnya dan kemudian menjadi pusat peribadatan umat Hindu, pusat sosial masyarakat Bali, kegiatan budaya, pusat kesenian, pusat pendidikan agama Hindu, dan tempat wisata di daerah Papua. Baik pemirsa, demikianlah deretan 11 pura yang tersebar di luar Pulau Bali dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan terkait pura. Saya Julita Bakan, Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.